影子果然飞出这个人也太快了！教主大人，就好好陪着你的团长。最强大的敌人。 Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan gimana guys, Abang Lindong tadi udah pada nonton belum season 5 untuk Wudong Qiangkun atau Martia Universe? Seru gak? Kalau seru silahkan komen lanjut dong biar Mimi makin semangat buatnya. Oke, ini kita masih dalam edisi tahun baru. Pasti kalian udah pada libur kan? Mari kita masuk ke part 140 Sheng In Wanzhou alias Throne of Steel Baba Hao Chen nih. Nah di part hari ini kita semua bakal menyaksikan gimana timnya Hao Chen yang berfokus mengikuti penilaian untuk menjadi kelompok pemburu iblis tingkat ekstrim. Buset, tingkat ekstrim itu tingkat paling tinggi guys. Apakah mereka bisa mengikuti misi itu? So langsung saja kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. 带走了。司马先一走， Singkat cerita, kelompok petarung kuil penyembuh, semua anggotanya itu nggak jelas guys. Latihannya jadi ngasal dan tidak beraturan. Ini semua gara-gara mereka itu kehilangan si Masian. Tapi baru aja dicari, tiba-tiba sang wakil kuil melihat ada si Masiannya secara diam-diam menyelinap gitu. Dan tuar, si pewakil kuil alias Roshui menciduknya di tempat. Kemana saja kau selama ini, ha? Si botak mengaku ada tugas penting yang harus dia urus. Anehnya kalau tugas penting, harusnya pemimpin dari wakil kuil tahu akan tugas tersebut. Tapi mereka tidak tahu sama sekali. Si Masian makin dicurigai. Apalagi wakil kuil melihat dia memiliki kayak kertas contekan gitu yang untuk dibaca gitu guys. Tiba-tiba para anggota botak mengetahui keberadaannya dan membawa dirinya kabur dari sana. 影子果然飞出这个人也太快了！教主大人， Si Masian pun melakukan latihan. Entah kenapa dia merasa sangat bosan melakukan ini semua. Cuma ngancurin pilar-pilar doang, ya bosan deh kan? Tapi lucunya para pasukan botak si Masian itu malah semakin terkesima akan kehebatan pemimpin mereka. Terus mengalus-ngalus badannya dan semakin tergila-gila terhadap dia guys. Saking sombongnya dan keras kepala si botak Masian, dia mengaku kalau belum menunjukkan kekuatan aslinya. Sehingga akan ditujukan kali ini, muncullah sosok begitu besar di belakangnya. Serangan dahsyat pun dilancarkan dari tangannya dan tuar. Tanah di sana auto berlobang begitu besar guys. 原之奥义。 Wes, jangan lupa, yel-yel dari kelompok kita adalah bergaya sambil memamerkan otot. Hahaha. Udah kayak gay aja mereka ya, kocak bener. Sementara itu di tempatnya Ying oh ternyata guys, si Masian yang ada di kuil penyembuh itu bukanlah si Masian yang asli. Yang asli itu ada di sini. Yang menyamar menjadi si Masian adalah sang utusan pelindung dewa binatang yang dikirim kemarin. Kan sekarang dia menjadi anak buahnya Ying jadi bisa diperintahkan sesuka hati. Pantesan aja ada sosok raksasa di belakangnya si Masian ketika dia mengeluarkan kekuatannya guys. Sehingga Ying memberikannya teknik penyamaran supaya dia bisa menyamar menjadi si Masian. Tidak lama dari itu, sang kakek datang membawakan pesan dari wakil kuil penyembuh Roshui. Dengan rasa penuh takut, si Masian mengambil dan membukanya. Dia takut ketahuan dan benar aja guys. Di dalam surat itu bertuliskan kemarahan dari wakil kuil gara-gara si Masian itu pergi tanpa pamit. Tetapi ada tapinya nih. Situasi buruk kelompok petarung penyembuh itu sudah berhasil diatasi. Gara-gara utusan kirimannya Ying sekarang para anggota botak semakin mahir bertarung
dan latihannya malah jauh lebih efektif daripada Sima Xian sendiri. 就好好陪着你的团长。所以这事儿我放，教学也跟我。 Yang berarti si utusan Dewa Binatang itu jauh lebih baik daripada Sima Xian guys. Dan Sima Xian diperbolehkan kembali ke kelompoknya Hao Chen. Baguslah, baguslah. Nah, semua anggota kelompok Hao Chen sudah lengkap. Apa yang bakal Hao Chen lakukan selanjutnya? Jadi di sini Hao Chen berniat untuk meningkatkan kelompok pemburu iblis mereka mencapai ke tingkat gelar ekstrim. Nah, sedikit info ya guys. Untuk sekarang cuman ada 2 kelompok pemburu yang mencapai ke tingkat ekstrim. Dan mereka semua sangatlah kuat, berada di tingkat 9 semua. Mereka bisa memasuki klan iblis sesuka hati dengan sangat mudah. Bahkan saking hebatnya, kelompok pemburu inilah yang menjadi garda utama untuk melawan Kaisar Iblis Feng Xiu. Wadidaw, keren nih. Tentu untuk mencapai ke tingkat ini tidaklah mudah. Hao Chen percaya kelompok mereka bisa mencapai ke tingkat itu. Tinggal tunggu waktunya dan berusaha saja. Sekarang mereka sudah menyelesaikan 2 syarat untuk melakukan misi penilaian, yaitu mengumpulkan puluhan juta poin jasa dan membantai 5 dewa iblis. Harusnya bisa ini mah. Kakek Ying Er saja percaya ketika melihat kemampuan kelompoknya Hao Chen. Pastilah bisa menjadi kelompok pemburu tingkat ekstrim. Tapi ada satu hal yang harus mereka ketahui. Untuk menjadi kelompok pemburu tingkat ekstrim tidaklah mudah. Bisa aja dalam penilaiannya, mereka itu diberikan misi rahasia yang tidak diketahui risikonya seperti apa. Sebagai contoh, bisa aja tiba-tiba kalian bertemu dengan Kaisar Iblis Feng Xiu. Wah, kalau kayak gitu sih harus siap mati ya guys. Dan timnya Hao Chen sudah siap dengan semua tantangannya. Sehingga mereka pun pergi dari sana. Tapi aneh ketika ke menara misi, kelompoknya Hao Chen itu kayak tidak diperbolehkan menerima misi penilaian kelompok pemburu ekstrim. Gimana tidak? Soalnya mereka semua itu terhitung masih terlalu muda. Jadi banyak orang yang kurang setuju dan mulai menggosipkannya. Padahal timnya Hao Chen sudah memenuhi 2 syarat. Setelah dicek, anggotanya Hao Chen cuma ada 2 yang berada di tingkat 8. Sementara 5 di tingkat 7. Jadi mereka tidak boleh melakukan misi penilaian karena minimal semuanya itu harus di tingkat 9. Ini tentu aneh, padahal tidak ada tertulis di aturannya seperti itu. Namun gak lama dari itu, muncullah si kakek Yang. Dialah orang yang sengaja tidak membiarkan timnya Hao Chen mengambil misi penilaian karena mereka masih muda guys. Tetapi, kalau memang mereka begitu ingin mengambil misi tersebut, maka cobalah lulus dari ujian kakek Yang dulu. Hao Chen dan teman-temannya dibawa ke bidang percobaan void. Di sana ada dewa iblis yang pernah dikalahkan oleh ras manusia. Nah, ujiannya Hao Chen dan timnya harus mengalahkan dewa iblis di tingkat 9. Kalau bisa, maka mereka lolos. 及猎魔团考核的资格，那就证明了你们拥有参加最强大的敌人，被人类的栉风利剑。 Mereka pun dikirimkan ke sebuah tempat seperti tanah perbatasan pengusiran iblis. Yang akan mereka lawan sekarang, itu adalah dewa iblis peringkat ke-52 yang bernama Aloser. Kalian lupa kan sama dewa iblis satu ini ya enggak? Dulunya dia datang dan membantai orang-orang dari kuil assassin. Dan bahkan dulu timnya Hao Chen itu hampir meninggoy gara-gara Aloser ini guys. Sekarang bisa bertemu lagi, waktunya untuk balas dendam. Hao Chen dan timnya langsung mengeluarkan serangan pamungkas. Wah, ini keren-keren nih guys. Serangan gabungan langsung menyerbu ke tubuhnya. Tapi Aloser tidak merasakan sedikit pun sakit. Dia menghancurkan semua serangan itu dengan mudah. Kuat sekali. Aloser membalas dengan membanjiri seluruh area di sana menggunakan apinya. Seketika semua api pun menyelimuti timnya Hao Chen.
Tapi Hao Chen menggunakan pertahanan absolut yaitu perisai suci. Serangan balasan pun mereka lancarkan dan dua. Allosaur terkena serangan telak. Tapi apakah ini sudah selesai? Oh, tentu saja belum. Allosaur akhirnya bisa merasakan sakit dan sekarang dia bakalan serius. Senjata pedang besar Allosaur begitu kuat membuat Hao Chen yang bertahan dengan perisai suci aja itu terluka. Allosaur memanggil pasukan iblisnya. Dia pengen melihat seberapa kuatkah timnya Hao Chen bisa bertahan dari serangan pasukannya. Ini bencana nih guys. Lama-lama tim Hao Chen itu bisa dikalahkan. Hao Chen terus bertahan dari Allosaur. Ada kesempatan dia mengaktifkan formasi 9 bayangan. Tubuhnya pun menjadi banyak dan terus menyerbu. Itu membuat Allosaur murka guys. Sungguhlah pengecut menggunakan bayangan. Hao Chen bertahan dari serangannya Allosaur dan tuar. Muncullah timnya Hao Chen yang sudah menghabisi semua pasukan iblis Allosaur. Cepat sekali. Satu persatu timnya Hao Chen mempersiapkan serangan terkuat mereka. Hanya mencoba menjebak. Sisanya melancarkan serangan tanpa henti. Cair seperti biasa dengan tebasan Dewa Kematian. Tapi Allosaur masih bisa bertahan. Wait, masih ada yang terakhir nih. Hehe. Lord Hao Chen memanggil meteor matahari raksasa yang begitu kuat, membuat Allosaur terpental dan berteriak. Ini bagaimana mungkin? Dalam posisi terpental, dia pun diserang tanpa henti oleh semua anggota timnya Hao Chen. Dan tuar. Tubuhnya pun meledak sampai jadi abu guys. Dengan ini, timnya Hao Chen pun dikirim kembali ke menara misi. Dan sesuai dengan janji, mereka diperbolehkan menerima misi penilaian dari kelompok pemburu iblis tingkat ekstrim. Mantap nih. Inilah kelompok paling muda dalam sejarah yang ingin mengikuti misi penilaian tingkat ekstrim. Kira-kira misinya seperti apa ya guys? Kakek Yang melaporkan kejadian ini kepada Komandan Han. Sang komandan sendiri pun tidak menyangka melihat perkembangan timnya Hao Chen yang terlalu gila. Sementara itu, di wilayah iblis, kelompok pemburu yang Wen Chao mendapatkan berita kalau ada kelompok pemburu iblis yang bakal mengikuti penilaian tingkat ekstrim. Awalnya mereka kira para senior lah yang mengikutinya guys. Mereka nggak tahu kalau itu adalah timnya Hao Chen. Di sisi lain, ada sosok iblis yang lari terbirit-birit. Seperti ada sesuatu yang mengejarnya. Dan tuar. Dia pun langsung ditebas meninggoy dalam waktu sekejap. Jadi mereka ini adalah kelompok pemburu iblis tingkat ekstrim guys. Dan ketika melihat ada berita kalau kelompok baru yang pengen mencoba penilaian ini, tentu mereka penasaran. Seperti apakah kelompok ini? Cepat atau lambat mereka bakal bertemu nih. Yes, bentar lagi akan ketemu timnya Hao Chen. Sebenarnya udah pernah ketemu ketika perang guys. Cuma waktu itu mereka nggak ketemunya secara tatap muka gitu. Dan seingat Mimin, ketua dari kelompok pemburu iblis tingkat ekstrim ini, ketuanya itu pernah ketemu sama si Hao Chen. Dan dia memberikan Hao Chen sebuah hadiah. Kalian pasti lupa kan? Oke, kita masuk ke bagai spoiler untuk part 141 Seiwa 2 atau Throne of Steel di minggu depan lagi nih. Hehehe. Singkatnya, kita semua bakal melihat Hao Chen dan teman-temannya menjalankan misi penilaian tingkat ekstrim. Mereka pergi seperti ke tambang kristal merah gitu guys. Ini pastilah si ras iblis yang sedang membuat rencana busuk. Mereka tidak sengaja melihat para iblis yang memulai semacam ritual gitu. Serem banget. Hao Chen dan teman-temannya berusaha mengungkapkan rahasia di balik rencana mereka. Misi rahasia tidak boleh ketahuan oleh orang lain. Tapi muncullah sosok iblis yang mengerikan. Dia bisa menyemburkan lava api dari mulutnya
Dan sialnya Hao Chen dan teman-temannya bukan cuma diincar oleh para iblis kuat, tapi muncul sosok dewa iblis yang menyerang dengan kekuatan pengendalian pasir guys. Wah ini seru nih, diserang dari dua arah sekaligus. Udah gitu si dewa iblis katanya sudah di tingkat 9 pula. Yang berarti ada kemungkinan dia lebih kuat daripada Allosaur yang tadi mereka lawan. Wah, ini bakalan seru. So, selesai dulu untuk part 140 Seiwancho atau Throne of Steel. Kita bakal ketemu lagi untuk Tonghua Abang Hao Chen di minggu depan lagi ya guys. Sesuai kata Mimin, yes. Cuman di sini, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.